Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga keadaan kita dalam keadaan yang sehat di rumah. Dan selalu saya ingatkan untuk selalu standby di rumah, jangan kemana-mana, karena sekarang sedang masa-masa yang paling kritis pada pandemi corona ini. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit saja untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang Apgar Score ya. Apa sih yang dimaksud dengan Apgar Score? Nah, sebelumnya saya menjelaskan sedikit saja. Di sini ini Apgar ini adalah salah satu pemeriksaan fisik bayi yang dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah bayi lahir. Nah, jadi ketika menit pertama dan menit kelima ini kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi dengan menggunakan Apgar Score ya. Semakin tinggi nilai Apgarnya, maka semakin baik. Nilai Apgar menjadi patokan bahwa kondisi bayi baru lahir sehat dan bugar setelah dilahirkan. Nah, jadi di sini ada definisinya, yaitu suatu metode sederhana yang digunakan untuk menilai keadaan umum bayi sesaat melahirkan. Jadi nanti ketika pemeriksaan fisiknya ini ada beberapa macam. Nah, nantinya kita menghitung skor ya. Nah, apa yang didapatkan skor dari bayi yang baru lahir ini itu menentukan bayi tersebut sehat, bugar atau tidak. Nah, yang paling utama yaitu untuk menilai adanya apiksia. Nah, apa itu apiksia? Nah, apiksia ini adalah gangguan dalam pengangkutan O2 atau oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah ataupun jaringan tubuh. Nah, yang ditakutkannya ketika bayi baru lahir tersebut itu bisa terjadi yang namanya sianosis ya. Oke, lanjut di sini. Apgar ini adalah suatu singkatan. Nah, singkatannya dari apa? Yang pertama A. Nah, A ini adalah appearance atau warna kulit ya. Harus diingat, A adalah appearance atau warna kulit. Terus kemudian P-nya ini adalah pulse atau nadi atau denyut jantung pada bayi ya. Nah, terus kemudian yang G-nya ini grimace ya. Grimace ini adalah respon refleks ya. Terus kemudian A kembali ini activity atau tonus otot pada bayi. Terus kemudian R ini adalah respirasi atau ibaratnya itu ya, pola napas pada bayi. Jadi Apgar ini adalah suatu singkatan dari appearance, pulse, grimace, activity, dan respirasi ya. Jadi ini merupakan suatu penilaian yang harus kita ukur pada bayi yang baru lahir ya. Nah, terus kemudian di sini ada penilaian Apgar. Nah, nanti jadi kita mesti mengetahui Apgar itu tuh mempunyai nilai dari 0 sampai 2 dari setiap singkatannya. Nah, jadi kita bisa mengukur nilai Apgarnya pada bayi itu apakah tinggi atau rendah. Nah, itu bisa menentukan bayi tersebut sehat atau tidak. Nah, kita lihat ya, di sini ada appearance atau warna kulit. Skornya 0, yaitu bila tubuh bayi ini seluruh tubuhnya biru pucat ya. Nah, kemudian kalau skornya 1, tubuh bayi tersebut merah, tangan dan kakinya biru pucat ya. Jadi skornya 1 ini tubuhnya saja yang merah, tetapi ekstremitas atas dan bawah atau tangan dan kakinya ini biru pucat. Kemudian kalau sekiranya skornya yang 2, skornya yang 2 ini seluruh tubuh merah muda atau normal. Jadi normalnya warna kulit pada bayi ini adalah seluruh tubuhnya ini merah muda, baik pada tubuh maupun pada kaki. Nilai tertingginya ini adalah 2 skornya ya. Terus kemudian kita lanjut ke pulse nadi atau denyut jantung. Skornya 0 itu tidak ada ya. Tidak ada jantung, bunyi jantungnya itu tidak ada. Terus kemudian kalau skornya 1
itu kurang dari 100 kali per menit jumlah denyut jantungnya. Kemudian kalau sekiranya 2, skornya 2 ini lebih dari 100 kali per menit. Jadi bagaimana sih caranya untuk mengukur atau ibaratnya mengukur denyut jantung pada bayi ini? Dengan menggunakan stetoskop, langsung ditempelkan ke posisi jantung pada bayi. Jadi nantinya kita diatur ya, kita mendengarkan denyut jantung pada bayi dengan menggunakan stetoskop. Skor paling tingginya adalah lebih dari 100 kali per menit. Terus kemudian ada grimace, ini adalah respon refleks, di mana kalau nilainya 0, ini tidak ada respon terhadap stimulasi. Nah, jadi ketika kita kasih refleks, ini tuh tidak berstimulus gitu. Jadi tidak ada diem aja bayinya, nah itu nilainya 0. Terus kemudian kalau sekiranya skornya ini 1, wajahnya meringis saat dikasih stimulasi. Hanya wajahnya saja yang terlihat meringis ya. Ingat, skornya ini 1 pada respon refleks. Terus kemudian skor 2, ini bayi itu meringis, menarik badannya, batuk atau bersin saat distimulasi. Jadi bagaimana sih cara kita untuk memberikan respon refleks ini atau memberikan stimulus ini? Nah, pemberiannya ini adalah dengan rangsangan taktil ya. Rangsangan taktil ini adalah merangsang bayi menangis dengan menepuk atau menyentil telapak kaki atau menggosok punggung, perut, dan dada pada bayi, sehingga nanti kita bisa melihat apakah ada respon refleks pada bayi atau tidak. Nah, skor paling tingginya adalah 2 ya, meringis, menarik, batuk, atau bersin pada saat dikasih stimulasi. Terus yang keempat ini ada activity atau tonus otot. Nah, di sini kita bisa melihat apakah pergerakannya ini lemah atau tidak ada gerakan gitu ya. Kalau tidak ada gerakan, di sini nilainya 0, atau lemah pun sama, nilainya 0. Terus kemudian kalau sekiranya hanya lengan dan kaki dalam posisi fleksi dengan sedikit gerakan ini, nilainya ini atau skornya ini 1. Mungkin kalian sudah belajar ya, fleksi, abduksi yang seperti itu. Nah, terus yang kedua ini skornya 2 apabila bergerak aktif dan spontan. Ketika bayi lahir, dia geraknya aktif dan spontan, nah itu skornya berarti 2. Terus yang terakhir ini ada respiratory atau ibaratnya respiration atau pernapasan ini. Kalau nilainya 0, dia tidak ada ya, tidak ada pernapasan, tidak napas bayinya, skornya ini 0. Tetapi kalau sekiranya hanya menangisnya tuh lemah, terdengar merintih, pernapasan lambat dan tidak teratur, ini nilainya 1 ya. Nilainya ini 1 kalau sekiranya di sini hanya menangisnya lemah. Tetapi skornya 2 yang paling tinggi ini menangisnya kuat, pernapasan baik dan teratur. Jadi pada respirasi ini kita ingin menentukan bayi itu bagus dalam pernapasannya, saluran pernapasannya ini tidak ada yang tersumbat. Kita bisa melihat bayi tersebut menangis dengan kencang. Jadi kalau sekiranya nanti melahirkan, bayinya ini baik, tidak bergerak, diem gitu, nah itu tuh bukan sesuatu hal yang baik ya. Tetapi itu harus kita curigai adanya gangguan atau adanya apiksia. Oke, lanjut. Nah, di sini ada nilai normalnya. Nilai normalnya ini apabila skornya 7 sampai 10 itu normal ya. Kalau 10 ini berarti total semua Apgar-nya ini skornya 2. Karena di Apgar ini kan ada 5 item gitu ya. Jadi 5 kali 2 itu 10 ya, itu normal. Nilainya semuanya bagus, normal. Tetapi kalau skornya 4 sampai 6, nah di sini interpretasinya atau menandakan bahwa bayi tersebut aspeksia ringan ya. Nah, jadi di sini itu harus langsung memerlukan tindakan medis segera seperti penyedotan lendir yang menyumbat jalan napas atau pemberian oksigen untuk memberikan napas. Jadi sehingga ketika kita menghitung skor bayi tersebut ditemukan skornya 4 sampai 6, ini adalah aspeksia ringan dan harus segera dilakukan tindakan medis. Apabila 0 sampai 3 ini menunjukkan gejala aspeksia berat. Nah, tindakannya ini memerlukan tindakan medis yang lebih intensif. Jadi lebih ke arah yang total care ya. Nah, jadi
Itulah sedikit penjelasan mengenai Apgar Score ya. Jadi perlu diingat, Apgar Score ini adalah salah satu pemeriksaan fisik pada bayi dengan menggunakan metode penghitungan ya. Jadi Apgar ini adalah suatu singkatan. Jadi nanti ketika bayinya itu lahir, kita langsung melakukan pengkajian fisik dengan menghitung skor dari Apgar tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan semoga kalian sampai social distancing ini, atau ibaratnya sampai wabah pandemi corona ini berakhir, semoga keadaannya selalu sehat walafiat. Oke, mungkin itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.